Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bulan April. Nah, bentar lagi persiapan ujian akhir sekolah ya. Nah, biasanya ini udah mulai sibuknya kita membuat administrasi untuk persiapan ujian. Salah satunya yaitu kartu ujian. Dulu sebelum pakai Canva ini ada aplikasi, bukan aplikasi ya. Jadi buatnya itu pakai Office Word dengan Excel. Jadi dia mail marquee tulisannya mana ya? Coba, ini dia. Contohnya seperti ini. Mana ya? Kartu ujian Fik coba. Bukan ini. Bukan. Bahan OS. Nah, ini dia. Contoh, nyari file Excelnya dulu. Nah, dia model mailing ya. Sebenarnya sama. Kita pakai Word dengan Excel ini nggak perlu pakai internet. Dulu saya pakai ini. Nah, sekarang coba-coba pakai Canva ya. Sama sistemnya, kita juga harus punya database-nya dulu. Database untuk siswanya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini udah ada 30 anak. Sebenarnya lebih share aja, jadi hanya cukup 30 aja. Nah, gimana caranya? Ayo kita coba. Nah, kalau sudah dibuat desainnya seperti ini, selanjutnya kita tinggal masukkan aja. Gini, jadi di menu ada menu buat banyak. Nah, di sini ada dua cara ya. Yang paling atas itu untuk manual. Jadi kalau data siswanya sedikit bisa pakai ini. Tapi kalau datanya lumayan banyak, kita bisa pakai fitur unggah data. Klik unggah data, lalu cari file peserta didiknya ya. Ini di kartu ujian. Nah, ini dia. Ini kalau udah pas nggak usah diotak-atik ya. Ini sheet 1 maksudnya gini. Nah, ini hanya sheet 1. Jadi kalau di sini ada sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Di sini ada pilihannya. Dari A1 sampai E31 itu maksudnya ini. Maaf, mana tadi? A1 ya. A1 sampai E31. Nah, jadi ujung kiri paling atas dengan sampai ujung kanan paling bawah. Jadi ini dengan ini. A1 sampai E31. Jadi ini ring datanya. Tapi nanti yang kepakai cuma ini aja. Nah, oke, coba kita langsung ya. Ini udah pas. Nah, kalau ini udah pas, jadi ketahuan gitu. Diperhatiin jauh rentangnya, batas atas sama batas bawahnya kelihatan. Kalau udah pas seperti ini, tinggal lanjutkan aja. Nah, ini hubungkan data ke elemen Anda. Ini nomor tadi, yang ini, ya, itu nggak kita pakai. Jadi ini pakai ini, nama kelas nomor ujian ruang. Nama kelas nomor ujian ruang. Nah, kita untuk memasukkan data ini ke dalam desain kita harus buat elemen lagi. Contohnya ini. Biasanya saya pakai teks. Tunggu. Copy.
ini pisahkan dulu, pisahkan, ini dihapus biar mudah. Namanya kita panjangkan biar nanti kalau ada nama yang panjang nggak turun ke bawah. Nama ini, lalu ini nama, ini kelas, nomor ujian. Ini teksnya bebas ya, sorry, ruang. Oke, nah jadi kita akan menghubungkan ini dengan elemen ini dengan data ini, elemen kelas dengan data kelas, nomor elemen ujian ini dan ini. Contoh, coba langsung aja klik nama di sini lalu hubungkan data. Nah di sini kan nama paling atas, jadi kita pilih nama. Oke, nah kalau udah ada seperti ini berarti udah terhubung nih. Kelas hubungkan ke kelas, nomor ujian hubungkan ke nomor ujian, ruang hubungkan ke ruang. Ya, jadi ini udah terhubung semua ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, diterapkan data ini ada pilih semua atau bisa kita pilih salah satu aja. Ini contoh aja, jadi kita pilih semua. Nah jadi ini ada 30 desain ya, berarti nanti ada 30 anak. Nah, menurut pengalaman, kalau datanya banyak itu agak lama prosesnya ya. Coba kalau 30 data ini seberapa detik buat 30 desain. Nah ini tergantung kecepatan internet juga ya. Tuh, dia kalau berhasil akan terbuka tab di sebelah ini. Ini udah diklik tapi belum kebuka, coba klik lagi. Nah udah, kalau udah terbuka seperti ini berarti udah berhasil nih ya. Nah ini dia, punya Abel, masih loading. Yang pertama punya Abel ya, kita cek Abelian, oke. Kelas 7, nomornya itu ruangnya 1, ruang 1. Nah yang paling bawah Relisia, coba kita cek paling bawah. Relisia, oke udah pas ya. Nah kalau udah jadi semua, untuk mengunduhnya di sini bagikan, lalu unduh. Di sini saya biasanya pakai PNG, halamannya udah sampai 30, lalu unduh. Nanti unduhannya itu berupa zip ya, kalau nggak zip RAR, antara dua itu. Jadi nanti kalau kita mau nyetak, kita ekstrak dulu baru bisa kita cetak. Oke, wah lambat ini internetnya. Nah ini udah selesai, tampilkan dalam folder. Nah ini dia, buat banyak. Nah ini kemarin nyoba-nyoba, nah yang kita coba tadi ini. Nah kita buka, nah ini isinya ya, kita ekstrak keluar, ekstrak tuh. Oke, mana ini? Nah ini dia. Nah 1 sampai 30 selesai, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Nah, nanti nyetaknya bisa pakai Word atau bisa pakai ini. Biasanya aku pakai ini, Photoscape. Mana-mana Photoscape. Nah, pakai ini ya. Cetak. Ini aplikasi lama tapi fungsinya lumayan masih berguna. Coba cari nge-lag. Memang agak berat ya. Karena semua gambar diproses sama dia. Lama. Nah, EcoPC download ini tadi. Nah, ini dia. Cetak thumbnail. Nah, ini bisa kita buat ukurannya ya. Kita bisa buat ukurannya. Coba kita tes ini berapa panjang kartu lebarnya. 85. Lebarnya 8 mili ya. Coba 8 mila 5 dengan 55. Nah, sip. Tarik. Tarik. Nah, begitu. Kalau nggak ribet ya klik kanan semua apa? Ctrl A, tarik semua, masukkan ke sini. Nah, ya. Ini jadinya 4 lembar. Tinggal nanti di settingan pengaturannya aja. Pengaturan printernya. Ini udah ke atas F4 ya. Nah, 4 lembar. Oke. Nah, jadi begitu ya kira-kira ya. Jadi kesimpulannya buat kartu ujian itu kalau saya ada 2 cara. Satu pakai Word dengan Excel ya, pakai mailings itu, fitur mailings. Nah, itu kelebihannya offline bisa, jadi nggak perlu pakai internet. Kalau Canva ini kelebihannya desainnya menarik, bebas kita mau desain apa aja, tapi butuh kuota internet. Nah, oke, baik, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.